Selamat siang, saudara-saudari sedharma, serta para tamu undangan yang kami hormati. Terimalah salam dalam Dharma dari saya, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Selamat datang di acara perayaan Katima Online ke-2565 Buddhist Era tahun 2021 yang diselenggarakan oleh kami, keluarga mahasiswa Buddhis Wiradharma dari Universitas Gunadarma, pada hari Minggu 14 November 2021 melalui Zoom meeting dengan tema Miracle in Giving yang bertepatkan di Cetyapanasika Cengkareng. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri.
Saya Karina Sow selaku pemandu acara pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada anggota KMB, khususnya keluarga mahasiswa Bugis Tiradharma, Badan Pengurus Harian KMB, para alumni KMB dari universitas lain, Bapak Ibu pengurus CC Panasika, serta Bapak Ibu teman-teman sekalian. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini, meskipun kegiatan ini masih harus dilaksanakan secara online karena kondisi yang terjadi pada saat ini. Tetapi hal ini tidak mematahkan semangat kami untuk tetap melaksanakan kegiatan ini. Katina merupakan salah satu hari raya agama Buddha yang biasanya jatuh pada akhir masa wasa, yang biasanya terjadi pada bulan Oktober. Hari Raya Katina ini merupakan penanda bahwa masa wasa telah berakhir dan umat Buddha memasuki masa Katina. Perayaan Katina merupakan waktu bagi para umat awam untuk berdana kepada Biku Sangha sebagai tanda rasa syukur mereka. Pada perayaan Katina, biasanya umat awam akan mengunjungi wihara dengan membawa donasi atau sumbangan berupa jubah, obat-obatan, peralatan mandi, dan kebutuhan lainnya bagi para Biku Sangha. Selanjutnya saya akan membacakan peraturan tata cara kebaktian pada siang hari ini. Yang pertama, carilah tempat yang memungkinkan agar kebaktian ini dapat diikuti dengan tenang. Kedua, lakukanlah uji coba internet sebelum memulai kebaktian. 3, persiapkanlah hati dengan baik. 4, gunakanlah pakaian yang sopan. 5, fokus pada kebaktian serta tidak melakukan aktivitas lainnya. 6, tidak sembari tidur ataupun memakan makanan. 7, selama kebaktian berlangsung, pastikanlah mikrofon Anda dalam keadaan di-mute. 8, demi menjalin tali kekeluargaan dan menghormati Biku Sangha, diharapkan agar kamera selalu dalam keadaan on atau aktif. 9, tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan tata cara kebaktian pada siang hari ini. Yang pertama, carilah tempat yang memungkinkan agar kebaktian ini dapat diikuti dengan tenang. 2, mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya saya akan bacakan rangkaian acara perayaan Katina pada siang hari ini. Pertama, kata sambutan. Kedua, Biku Sangha masuki ruangan Dharmasala. Ketiga, penyalaan dupa oleh Biku Sangha. 4, penyalaan lilin pancawarna. 5, pembacaan parita, nama Karagata, Pujagata, Aradana Tisarana Pancasila, Aradana Parita, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, dan Saca Kiragata. Dilanjutkan dengan meditasi bersama. Kemudian ada Aradana Dhamma Desana. Dilanjutkan dengan Dhamma Desana oleh Yang Mulia Biku Tita Sudot Tera. Mohon maaf, Yang Mulia Biku Tita Sudot Tera. Dilanjutkan dengan Katina Gata. Kemudian Sanghadana, Amisa Puja, dan Pelimpahan Jasa. Dilanjutkan dengan blessing. Kemudian Biku Sangha meninggalkan ruangan Dharmasala. Dilanjutkan dengan pembacaan Parita Etawata dan Nama Karagata. Foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana Acara. Kepada Saudari Aprilin, kami persilahkan.
Yang saya muliakan Biku Sangga, yang saya hormati Ketua Cetia Panyasika dan jajarannya, yang saya hormati Ketua KMB Tiradama Universitas Gunadarma, dan yang saya banggakan rekan-rekan sedama Suki Hontu Namo Buddhaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Triratna, yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk merayakan Katina Puja walaupun masih melalui Zoom meeting. Selanjutnya, izinkan saya selaku ketua acara untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama, bahwa KMB Tiradama pada setiap tahunnya di setiap bulan Katina selalu mengadakan Katina Puja dan Sanggadana ini termasuk yang kita lakukan sekarang. Yang kedua, bahwa Katina merupakan satu peluang kesempatan bagi kita sebagai umat Buddha untuk belajar menerapkan ajaran Sang Buddha. Dengan cara berdana kepada Biku Sangga, ini merupakan wujud pelatihan. Semoga dengan niat baik ini, niat baik dari kami dan teman-teman untuk melaksanakan Dhamma, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Biku Sangga, khususnya Yang Mulia Bante Titasado Tera. Sebelum saya akhiri, saya berterima kasih kepada Cetia Panyasika yang telah membantu dan menyiapkan tempat untuk melaksanakan Katina Puja ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah memberikan support sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga dengan pelaksanaan Katina Puja ini dapat memberikan berkah bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat merayakan Hari Raya Katina. Suki Hontu Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Saudari April untuk kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum KMB Tiradharma kepada Saudara Martin. Kami persilakan. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Acara beserta jajarannya, saudara-saudara KMB Tiradama, dan para alumni, serta para tamu hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah menyempatkan diri untuk mengikuti acara perayaan Katina Puja 2565 Buddhis Era ini. Acara ini merupakan salah satu program kerja kami sebagai UKM Rohani Buddha Universitas Gunadarma yang telah menjadi acara tahunan. Besar harapan kami dapat menjalankan acara ini bersama-sama secara offline. Namun, karena pandemi saat ini tidak memungkinkan bagi kami untuk melayakannya secara offline, sehingga kami harap kalian semua dapat menikmati acara ini dalam perayaan Katina Puja 2565 Buddhis Era yang telah disiapkan sedemikian rupa oleh panitia acara. Akhir kata saya ucapkan selamat Hari Raya Katina Puja 2565 Buddhis Era. Semoga karma dan kebajikan yang kita perbuat ini dapat berbuat di lain hari. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Baiklah, terima kasih pada Saudara Martin untuk kata sambutannya. Saudara-saudari sedharma serta para tamu undangan yang kami hormati, acara pada hari ini akan segera kita mulai dengan menyambut Yang Mulia Biku Sangha yang akan memasuki ruangan Dharmasala. Para umat, kami mohon untuk bersikap anjali.
Betapa haru melihatmu berwajah lembut penuh damai yang memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Betapa kagum melihatmu yang mengenakan jubah kuning, rela berkorban melepaskan semua kesenangan Saudara-saudari Dharma, kami mohon maaf, duniawi. mohon kesediaannya untuk menunggu karena yang sedang berusaha saat ini dalam perjalanan Arya selama dan masalah. Agung, Terima kasih. sungguh mulia pengabdianmu, tak kenal lelah dan derita, menyebarkan Buddha Dhamma. Betapa kagum melihatmu yang mengenakan jubah kuning, rela berkorban melepaskan semua kesenangan duniawi. Duhai biku Arya Agung, sungguh mulia pengabdianmu, tak kenal lelah dan derita, menyebarkan Buddha Dhamma, tak kenal lelah dan derita, menyebarkan Buddha Dhamma. Betapa haru melihatmu berwajah lembut penuh damai yang memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Baiklah, selanjutnya adalah penyalaan dupa yang akan dilakukan oleh Yang Mulia Bante
Dita Sadotera. Selanjutnya adalah penyalaan lilin pancawarna. Lilin yang pertama, berwarna biru, akan dinyalakan oleh Yang Mulia Bante Dita Sadotera. Lilin yang pertama berwarna biru memiliki makna atau melambangkan bakti. Dilanjutkan, lilin yang kedua berwarna kuning akan dinyalakan oleh Saudara Martin selaku Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Budi Setira Dharma. Lilin yang kedua ini berwarna kuning memiliki makna atau melambangkan kebijaksanaan. Lilin yang ketiga berwarna merah akan dinyalakan oleh Saudari Aprilin selaku Ketua Pelaksana Acara. Lilin yang ketiga berwarna merah memiliki makna atau mengandung arti cinta kasih. Lilin yang keempat berwarna putih akan dinyalakan oleh Saudara Meyanto selaku pemimpin kebaktian. Lilin yang keempat berwarna putih memiliki makna atau melambangkan kesucian. Lilin yang kelima berwarna jingga akan dinyalakan oleh Saudari Felicia selaku divisi acara. Lilin yang kelima ini berwarna jingga memiliki makna atau melambangkan kegiatan serta semangat umat Buddha. Baiklah, para hadirin yang kami hormati, puja bakti perayaan Hari Raya Katina akan segera kita mulai sesaat lagi. Kebaktian ini akan dipimpin oleh Saudara Meyanto dan juga Saudara Johan. Kepada pemimpin kebaktian, kami persilakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedharma, mari kita awali dengan menghormat kepada Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pemanjatan nama Karagata secara terpimpin. Untuk itu, mari kita bersimpul lutut dan bersikap anjali. Nama Karapata. Handamayang nama Karapata dinang karomase. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagawantang abhiwademi.
Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Puja kata. Ya mamha komayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawasata Yasaca mayang Bhagavato Damang Rocema Imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang abipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa. Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma, Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Marilah kita dengan sepenuh hati melakukan permohonan tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Biku Sangha dengan membacakan Aradhana Tisarana Pancasila. Parita akan ditampilkan di layar untuk para umat yang ikut serta di tempat masing-masing. Aradhana Tisarana Pancasila. Handamayang Tisarana Pancasila Aradhana Karomase. Okasa ahang bante tisaranena sading Pancasila damang yacami anugahang katwa silang detame bante dutiampi okasa ahang bante tisaranena sading Pancasila damang yacami anugahang katwa silang dethame bante tatiampi okasa ahang bante tisaranena sading Pancasila damang yacami anugahang katwa silang dethame bante. Ya mahang wadhamitang waditang ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tisaranang kamanang paripurnang. Amma bante. Panatipatang Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Adhinatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacarang Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawatang Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadhatana Veramani Sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadhani silena sukating yanting silena buka sampadhang silena niputing yanti tasma silang wisodaye. Amma bante. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita memohon parita perlindungan dari Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Aradhana parita. Handamayang parita aradhanang karomase. Vipati-pati bahaya. Sabba sampati siddhya. Sabba dukkha winasaya. Paritangruta manggalam. Vipati-pati bahaya. Sabba sampati siddhya.
sabaduka winasaya, paritangruta manggalam, wipati-pati bahaya, sabah sampati sidia, sabaduka winasaya, paritangruta manggalam. Untuk menolak mara bahaya, untuk memperoleh rejeki, untuk melenyapkan semua duka, sudilah membacakan parita perlindungan. Untuk menolak mara bahaya, untuk memperoleh rejeki, untuk melenyapkan semua rasa takut, sudilah membacakan parita perlindungan. Untuk menolak mara bahaya, untuk memperoleh rejeki, untuk melenyapkan semua penyakit, sudilah membacakan parita perlindungan. Buddha Nusati. Handamayang Buddha Nusati Nayang Karomase Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusana buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Dhammanusati. Handamayang Dhammanusati Nayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Sangha Nusati. Handamayang Sangha Nusati Nayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Catari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjalikaraniyo Anutarang Punyaketang Lokasati. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut.
Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Saca Kiriya Gata. Handamayang saca kiriya gatayo panamase. Nati me saranang anyang, budo me saranang warang, etena saca wajena, sotite hotu sabada. Nati me saranang anyang, damo me saranang warang, etena saca wajena, sotite hotu sabada. Nati me saranang anyang, sanggo me saranang warang, etena saca wajena, sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Untuk selanjutnya, marilah kita menenangkan hati sejenak dengan cara bermeditasi. Meditasi akan langsung dipimpin oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha, kami persilakan. Setelah membacakan berita-berita suci, marilah kita menenangkan batin sejenak, yaitu untuk meditasi, yaitu memusatkan pikiran, sehingga kita ada ketenangan batin dengan kekuatan parita, meditasi, sehingga kita selalu keadaan sehat, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran, dan semoga kita selalu hidup bahagia, tenang, damai, dan sejahtera. Meditasi kita mulai.
Sabbi sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Setelah menyucikan hati dan pikiran, marilah kita memohon Aradhana Dhammadesana kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Dhammadesana Aradhana. Brahmacaloka dipati sahampati katanjalian diwarang ayacata santi dasata parajaka jatika desetu damang anukampimang pajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali Sroya memohon, di alam semesta ini, ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Sebelumnya, kami memohon maaf karena Bante Dhammawudo berhalangan hadir dan tidak bisa memberikan Dhammadesana. Jadi, Dhammadesana akan digantikan oleh Bante Tita Sado Thera. Kepada Yang Mulia Bhikkhu Tita Sado Thera, kami persilakan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dananca dhamma caryanca etham manggalang mutamang ti. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Berdana sesuai dengan Dhamma, itulah berkah utama. Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, para mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini, yaitu KMP Tiradhamang. Jadi Katina hari ini adalah suatu berkah bagi kita semua. Ya tentunya kita sangat bahagia sekali. Kita bisa merayakan dan mengikuti, yaitu perdana kepada anggota Sangha atau kepada Bhikkhu Sangha. Jadi Katina bisa dirayakan setelah para Bhikkhu Sangha yaitu melaksanakan masa wasa yaitu selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu para bhikkhu untuk melaksanakan atau mempraktikkan Dharma Sang Buddha, ya seperti contohnya meditasi dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Kenapa harus dilaksanakan masa wasa? Sebelumnya pada zaman Sang Buddha itu belum ada masa wasa. Jadi para warga atau
umat di sekeliling komplain kepada Sang Buddha, kenapa para bante atau para biku kok musim hujan masih berkeliaran, sedangkan para pertapa yang lain sudah berdiam di suatu tempat. Nah, setelah itu baru Sang Buddha mengadakan peraturan sehingga para biku sangga yaitu untuk berdiam. Kenapa harus berdiam? Karena musim hujan itu banyak para petani yaitu atau petani itu menanam tanaman yang harus ditanam seperti jagung, ya seperti gandum dan lain sebagainya. Kalau para bante masih berkeliaran, tentunya tanaman yang ada di sekeliling kita bisa rusak dan para binatang juga baru berkembang biak, sehingga Sang Buddha memberikan aturan itu selama 3 bulan para biku harus menetap atau tinggal di suatu tempat selama 3 bulan, baru bisa dilaksanakan yaitu katina atau berdana kepada para biku sangga. Jadi kita selalu ingat ajaran Sang Buddha tersebut bahwa katina adalah hari berdana, yaitu berdana kepada anggota atau para biku sangga. Kenapa harus begitu? Ya, kalau pada zaman Sang Buddha waktu itu jubah itu hanya satu set saja. Nah, jadi ada satu cerita, ada rombongan para biku untuk menghadap Sang Buddha. Sebelum sampai di hadapan Sang Buddha, waktu itu sudah dekat masa wasa, sehingga para biku itu tinggal di suatu tempat, yaitu berwasa di tempat masa waktu itu tiba. Nah, selama 3 bulan itu para biku untuk melatih diri. Nah, setelah masa wasa sampai atau habis, baru menghadap Sang Buddha dan bercerita kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha bertanya bagaimana para bante tinggal atau para biku tinggal di wihara tersebut. Ya. Ada satu biku yang nampak bahwa jubahnya itu rusak, ya, karena perjalanan sangat jauh, ya. Baru Sang Buddha memberikan bahwa kita bisa mencari kain, ya, mencari kain jubah, kain ya belum menjadi jubah. Jadi dikumpulin, ya, satu persatu, ya. Bukan seperti zaman sekarang bahwa kita jubah itu sudah langsung jadi dan bisa dipakai. Nah, pada waktu itu para bante itu mencari seperti di tempat-tempat kuburan, ya, tahu kuburan ya. Nah, itu seperti mendapat sisa bungkus orang yang sudah meninggal. Nah, dikumpulin, dicuci bersih, baru dipotong dan baru dijahit, ya, satu persatu dijahit. Nah, baru diwarnai sehingga menjadi warna coklat seperti ini, yaitu warnanya apa? Warnanya adalah dari getah kayu, ya, getah kayu. Yaitu setelah itu buat terendam, buat mewarna. Setelah jahitan jadi baru diwarnai, baru bisa dipakai. Nah, jadi para biku tersebut dikasih waktu 1 bulan, ya, untuk mencari
bahan tersebut. Nah, sehingga baru bisa mendapatkan untuk ganti baju tersebut atau jubah tersebut. Nah, bukan seperti zaman sekarang, jubah sudah jadi ya. Nah, makanya itu adalah suatu berkah bagi kita semua. Kita berbuat baik, berdana kepada sangga, itu semuanya sudah ada. Nah, kalau pada zaman Sang Buddha belum ada. Masih susah payah untuk mencarinya. Nah, makanya kita itu seperti Katina tahun ini adalah kita berbuat baik seperti berdana ya. Berdana itu seperti kita memberikan hak milik kita kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, seperti kita berdana kebutuhan 4 pokok ya. Kebutuhan pokok itu seperti yaitu jubah, makanan, obat-obatan, dan yang keempat itu adalah tempat tinggal ya, tempat tinggal ya. Semua itu ada manfaat dan ada pahala ya. Seperti kita berdana jubah ya. Berdana jubah tentunya kalau orang yang suka berdana, tentunya kalau pakaian itu, kalau kita berpakaian ya, kalau laki-laki tentunya biar ya bisa ganteng, dan kalau perempuan bisa menjadi cantik. Nah, itu cara kalau kita berpakaian. Kalau kita tidak berpakaian seperti apa contohnya? Ya, tentunya kan seperti itu. Jadi yang kedua adalah berdana makanan. Makanan itu bukan untuk, kalau dalam kita itu tidak untuk menggemukkan badan, hanya untuk kelangsungan hidup ya, kelangsungan hidup dalam kehidupan sehari-hari, supaya badan kita ini tidak cepat rusak. Nah, itu manfaatnya berdana makanan. Yang ketiga adalah berdana obat-obatan ya. Tentunya obat-obatan itu supaya kita tidak sakit ya. Kalau kita berdana obat ya, supaya gantinya tidak sakit ya, kan seperti itu. Nah, jadi manfaatnya atau pahalanya kita berdana obat-obatan supaya kita juga tidak gampang sakit gitu loh. Dan yang keempat adalah berdana tempat tinggal atau kuti. Kalau yang suka berbuat baik berdana tempat tinggal, yaitu kehidupan yang akan datang itu menjadi kaya raya. Nah, tentunya kita mau cantik ya, mau sehat, badan kuat ya, mau kaya raya. Nah, jadi kita harus praktek ya. Praktek biasanya kan kita itu hanya tahu aja, hanya teori, tetapi prakteknya itu susah ya. Itu loh. Makanya kita kesempatan hari ini kita melakukan perbuatan baik, yaitu berdana kepada biku sangga atau anggota sangga tersebut, supaya kita bisa melaksanakan dan mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang harus kita laksanakan dan kita praktekkan ya. Tentunya kalau kita sudah melakukan kebajikan ini, tentu kita akan selalu hidup bahagia ya. Memang dalam ajaran Buddha itu kita berbuat baik itu harus dilandasi dengan hati yang tulus ya. Yang tulus, seperti yang selalu para Bhante sampaikan bahwa kita akan bahagia di saat kita
kita mau ya, mau memberikan atau mau berdana. Kita bahagia di saat berdana atau di saat memberikan. Dan kita bahagia setelah kita memberikan barang tersebut. Nah itu. Jadi kita juga harus, tentunya kita kan akan bahagia di saat itu kan juga. Bahagia setelah juga. Nah karena apa? Karena kita dilandasi dengan hati yang tulus. Nah kenapa saya sampaikan kok berbuat baik itu harus dilandasi dengan hati yang tulus. Nah contohnya ya, kalau kita pengen tahu, kita pergi ke belakang ya, kemana? Ke belakang itu tentunya kemana? Kalau ke belakang ke WC ya. Nah itu kalau kita sudah lakukan hal itu tentunya, oh masih ada enggak, ya kan, ditengok-tengok udah, itu seperti itu, udah sudah siram sudah. Nah itulah contohnya kita berbuat baik, harus kita landasi hati dan tulus dan ikhlas. Nah itulah contoh berbuat baik kita yang bermanfaat. Kenapa saya sampaikan hal tersebut? Karena kadang-kadang orang berbuat baik juga berpikir, oh, kenapa saya kasih semua? Ya, padahal kan buat bisa, kalau contohnya makanan kan, bisa buat makan nanti, ya gitu. Bisa buat teman-teman atau saudara kita, kan seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan seperti ular ya, atau ular ya, dilepas kepala, yaitu ekornya dipegang ya, itu contohnya. Makanya itu namanya masih ada ketidakikhlasan ya. Nah, makanya saya sampaikan bahwa kalau kita berbuat baik itu harus dilandasi dengan hati yang tulus. Lepas kepala juga lepas ekor, kan seperti itu. Sehingga kita itu bahagia di saat mau memberi, dan bahagia saat kita memberikan, dan bahagia setelah kita memberikan barang tersebut. Nah, kenapa kok kita harus lakukan berdana? Berdana itu kita memberikan hak milik kita, ya, memberikan hak milik kita kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, makanya kita itu hari ini adalah kesempatan yang baik kita berdana kepada anggota sangha atau kepada biku sangga, yaitu pahalanya besar sekali ya. Memang berbuat baik itu tidak harus kepada biku sangga aja, bisa di mana saja, kapan saja, ya kan? Bukan pas hari Katina saja, kapan saja, di mana saja, itu harus kita lakukan. Nah kadang-kadang kan orang, wah hari Katina kita mengumpulkan dana untuk Katina, untuk kepada anggota sangga atau para biku sangga. Nah itu ada juga yang berdana 1 tahun sekali kalau pas hari Katina misalnya. Nah padahal kan kita seperti nanti sampaikan, kemarin saya sampaikan bahwa kita makan juga setiap hari, ya kan? Kita makan setiap hari. Berbuat baik juga harus setiap hari kalau kita ingin hidup bahagia selamanya gitu loh. Kadang-kadang diajak berbuat baik belum tentu kita akan mau ya. Ayo berbuat baik berdana besok kan gitu loh. Ya, maka seperti kita berbuat baik atau berdana itu, kesempatan itu tidak ada dua kali, hanya sekali saja. Nah itu, maka kesempatan yang sangat baik seperti hari ini adalah hari berdana kepada biku sangga. Ya, itulah kesempatan yang baik, seperti kita menanam kebajikan di ladang yang subur. Memang berbuat baik
di mana saja, tetapi ini adalah pahalanya, yaitu besar daripada berbuat baik kepada yang lain. Nah, jadi inilah kesempatan yang sangat baik ini, jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan ya, kebajikan perbuatan baik di hari Katina ini bisa bermanfaat dan para anggota sangga atau para bhikkhu sangga bisa mempraktekkan dhamma sesuai dengan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja Bante sampaikan. Mudah-mudahan dan bermanfaat dan kita bisa praktek kebajikan ini setiap saat, kapan saja, di mana saja kita bisa lakukan. Diakhiri, Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Yang Mulia Bhikkhu Tita Sado Thera atas wejangan Dharma yang telah dibabarkan pada hari yang berbahagia ini. Tentunya semoga uraian Dharma ini dapat bermanfaat, dapat kita praktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Semoga membawa kebahagiaan kepada semua makhluk. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedharma yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan kebajikan yang luar biasa, perayaan Katina yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa Buddhis Tiradama yang kita laksanakan siang hari ini. Untuk itu, sebelum kita menyerahkan Sanghadana, marilah kita mengawali dengan pembacaan Katina Gata. Pembacaan akan dilangsungkan per kalimat dalam bahasa Pali dan terjemahannya agar bisa diikuti oleh umat. Katina Gata. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Imang bante sapariwarang jiwara dusang sanghasa ono jayama saduno bante sangho imang sapariwarang jiwara dusang patigan hatu patiga hetwaca imina dusena jiwarang atalatu amhakang digaratang hitaya sukaya. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Bante, kami mempersembahkan kain, jubah, dan segala perlengkapannya kepada Bhikkhu Sangha. Semoga Bhikkhu Sangha sudi menerima semua persembahan kami. Semoga persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat dan mendatangkan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Sadu. Selanjutnya adalah penyerahan Sanghadana. Bapak, Ibu, dan teman-teman sedharma, saat ini para kakak ya akan secara simbolis menyerahkan
dan usaha. Dana bersih hari ini terdiri dari paket hiba, paket kebersihan, dan juga paket kesehatan. Dana secara keseluruhan akan diserahkan di akhir acara. Berikut ini adalah informasi mengenai dana umat yang telah diterima. Terima kasih kepada para umat yang telah berdana. Semoga atas dana yang telah diberikan dapat membawa berkah kebahagiaan bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Udah langsung aja. Perwakilan satu orang. Baiklah para hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah persembahan Amisa Puja dan pelimpahan jasa sebagai bentuk terima kasih kepada Yang Mulia Biku Sangha. Amisa Puja ini akan diberikan oleh Saudara Martin selaku Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Buddhis Iradarma. Ya tawariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa itu tinang etanang upakapating icitang batitang tumhang kipa mewa sami jatu sape purento sangkapan candu panaraso yatha manichoti raso yatha sapi tiyo viva Candu saparo kawina tatumate pavatvam tarayon sukin tikayoko pawa apiwan chandasin desane tangwotha pachayino chat taro thamawa Tanti ayuwano sukhan Kalan cayanto padiyamu
เรสะกยานันดิวะจันโนเอวังอวังวิชัยโยหิจยโยสุชัยมังกะเลอปาราอิตาปาลังเกสิเสปตวิปุคาเรอภิเษกสะปะปุทานังอาคาปะโตปโมทติสุนาคาตันสุมากลันสุปะปะตันสุโหติตันสุขันโนสุโมโหโตจะสุเยอังบรามจาริสุปัฏฐาอินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐาคินังปัฏฐาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐาคินาปัฏฐาคินานิคตวันนาลปันตเตปัฏฐาคิเนภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต สาธุสาธุสา สา ธุ ธุ Selanjutnya, Biku Sangga akan meninggalkan ruang Dhammasala. Sebelum Yang Mulia Biku Sangga meninggalkan ruang Dhammasala, marilah kita bersama-sama bernamaskara sebanyak 3 kali. Namaskara dimulai. Saat Biku Sangga akan meninggalkan ruangan Dhammasala, marilah kita bersimpul lutut dan bersikap anjali. Selanjutnya kita akan membacakan Parita Etawata dan nama Karagata yang akan dibacakan oleh pemimpin kebaktian. Baiklah, marilah kita menggenapi perbuatan baik pada hari ini dan kita satukan hati serta pikiran kita dengan penuh cinta kepada para leluhur dan para makhluk. Semoga membawa kebahagiaan kepada kita semua dengan membacakan Parita Etawata. Etawata. Handamayang etawata dinang bana mase. Etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata caam hehi sambatang punya sampadang
sabe buta anumodantu, sabba sampati siddhya, etawata caamehi, sambatang punya sampadang, sabe sata anumodantu, sabba sampati siddhya, akasata cabumata dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa cirang rakantu loka santi, akasata cabumata dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia. Idang wonatinang hotu sukita hotu nyatayo, idang wonatinang hotu sukita hotu nyatayo, idang wonatinang hotu sukita hotu nyatayo. Dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ca, pito bawatu lokoca, raja bawatu damiko, akasata cabumata dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa cirang rakantu Universitas Gunadarma, akasata cabumata dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa cirang rakantu Keluarga Mahasiswa Buddhis Tiradama, akasata cabumata dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa cirang rakantu Keluarga Mahasiswa Buddhis Jabodetabek, akasata cabumata dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa cirang rakantu Cetia Panyasika, akasata cabumata dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang, akasata cabumata dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang, akasata cabumata dewa naga mahidika, punyang tang anumoditwa cirang rakantu mangparanti. Sadu, sadu, sadu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengakhiri Katina Puja Bakti yang dilaksanakan di Cetia Panyasika pada hari Minggu, 14 November 2021, dengan kembali memanjatkan nama Karagata sebagai wujud penghormatan kepada Sang Tiratana. Kita bacakan secara bersama-sama. Nama Karapata. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna,
Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Baiklah, para hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya Puja Bakti Katina pada hari ini, maka berakhir pula acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya, saya ingin menginformasikan kepada para hadirin bahwa tayangan ulang dari kebaktian hari ini dapat disaksikan kembali di YouTube channel kami di KMB Tiradharma. Selain itu, bagi saudara-saudari sedharma yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah kami adakan ataupun akan kami adakan ke depannya, bisa memeriksa sosial media kami di Instagram @kmb_tiradharma, Facebook di KMB Tiradharma Group Chat, grup WhatsApp di KMBT Lounge, KMBT Cafe, dan KMBT Angkatan, dan YouTube channel kami di KMB Tiradharma. Selain itu, saya juga ingin menginformasikan untuk para hadirin yang telah datang pada hari ini untuk tidak meninggalkan ruangan virtual Zoom ini terlebih dahulu karena kita akan melakukan foto bersama. Saya, Karina, selaku MC dan juga perwakilan dari keluarga mahasiswa Buddhis Tiradharma ingin mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang telah hadir, baik anggota keluarga mahasiswa Buddhis Tiradharma, Badan Pengurus Harian KMB Tiradharma, para alumni, para anggota KMB di Jabodetabek, Bapak Ibu pengurus Cetya Panasika sekalian, dan juga Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Semoga apa yang telah kita lakukan pada hari ini dapat memberikan kebahagiaan dan berbuah pada kemudian hari. Kami selaku panitia juga ingin memohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan pada perayaan Katina kali ini. Sekali lagi, terima kasih. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Baiklah, para hadirin yang saya hormati, sebelum meninggalkan ruangan virtual Zoom ini, marilah kita semua menyalakan kamera untuk berfoto bersama. Foto ini akan dikoordinasi sendiri oleh saya. Sebentar, saya periksa dulu untuk ininya. Baik, ini ada 2 slide. Ditunggu untuk teman-teman yang belum menyalakan kameranya, agar segera dinyalakan. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, baiklah, kita mulai ya untuk foto bersamanya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Baiklah, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah datang dan menyaksikan kebaktian pada hari ini. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi di acara selanjutnya. Namo Buddhaya.